Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Milih, jumpa lagi di program podcastnya KPU Kota Pangkal Pinang, Candu Kite, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Untuk tema podcast kita pada hari ini, suka duka penyelenggaraan kampanye 2 kali pilkada. Langsung saja kita sapa narasumber kita untuk hari ini. Beliau menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas. Halo Bapak Wahyu. Halo. Apa kabar Bapak? Sehat. Alhamdulillah ya Pak. Kabarnya baik. Sehat, alhamdulillah Bapak. Iya Bapak, untuk podcast kita hari ini kita akan membahas terkait pelaksanaan kampanye di 2 pemilihan kita yang berdekatan. Seperti yang kita ketahui, Kota Pangkal Pinang baru saja memiliki wali kota dan wakil wali kota terpilih yang prosesnya begitu panjang. Di Pilkada 2024 kemarin dengan 1 pasangan calon, dilanjutkan lagi dengan pilkada ulang tahun 2025 yang memiliki 4 pasangan calon. Dan akhirnya kita memperoleh pasangan wali kota dan wakil wali kota, Prof. Udin, dan wakil wali kota Ibu Desi. Nah Bapak, bagaimana kerja Bawaslu terkait teknis pengawasan penyelenggaraan kampanye pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota di tahun 2024 yang notabene hanya ada 1 pasangan calon. Ya, ini ya Mbak Tata ya. Nanti kita kan bercerita tentang flashback ya. Iya. Flashback kembali memori pengawasan kita kemarin. Sekarang kan di 2026, artinya 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu kita melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2024, kemudian terjadi pilkada ulang, maka di 2025 dilakukan pesta demokrasi lanjutan pulangnya gitu ya. Tentu banyak dinamika ya, tentu banyak suka dan duka seperti yang Mbak Tata sampaikan tadi ya kan. Terkait masalah teknis pengawasan pilkada khususnya, sebenarnya pemilu dan pilkada ya. Karena kita bicara spesifiknya adalah pemilu kada, baik pilkada 2024 maupun pilkada pulang di tahun 2025 itu, kami dari Bawaslu Kota Pangkal Pinang tentunya kan hanya menjalankan amanah ya, menjalankan perintah ya dari Bawaslu Republik Indonesia. Tentu kami berpedoman pada regulasi. Yang pertama adalah Perbawaslu di nomor 6 tahun 2024 ya, tentang pengawasan penyelenggaraannya. Ini secara umum. Kemudian kalau kita tarik lagi terkait pengawasan kampanye yang disampaikan oleh Mbak Tata tadi, pengawasan kampanye itu kami menggunakan Perbawaslu 12 tahun 2024. Nah, di dalam Perbawaslu ini tidak ada perbedaan. Ternyata dalam mengawasi kampanye baik di 2024 dengan satu pasangan calon ya, calon tunggal itu. Yeah. Kemudian di pilkada ulangnya 2020 dengan banyak calon tetap sama Perbawaslunya, kami menggunakan Perbawaslu 12 tahun 2024, tidak ada perbedaan di situ. Ya kan? Cuman persoalan yang terjadi. Nah, kita kisah flashback kembali ya. Di 2024 itu sebenarnya baik PKPU maupun Bawaslu itu cukup ini ya, cukup jelas ya mengatur terkait masalah calon tunggal sebenarnya. Calon tunggal kalau salah ya. Iya, calon tunggal. Kenapa calon tunggal itu ditetapkan peserta? Itu dulu pertanyaannya kan. Karena memang proses yang terjadi, kita harus akui ya, proses untuk pencalonan itu, ini kan teman-teman KPU kan paham betul terkait itu ya. Kita sama-sama atau kita flashback kembali. Di tahun 2024 itu sebenarnya KPU khususnya Pangkal Pinang ini ya sudah membuka keran pada saat itu kalau tidak salah, membuka ruang yang pertama melalui calon perseorangan. Ya kan? Ya, calon perseorangan. Kami mengawasi itu tuh. Nah, di calon perseorangan itu ada 1 kalau nggak salah kemarin bakal calon melakukan pendataan seperti itu ya. Kemudian juga kan ada prosesnya itu. Yeah. Proses verifikasi administrasi, verifikasi apa memang itu pas itu administrasi dan faktual saja itu ya. Belum sampai ya, verifikasi administrasi banyak
persoalan administrasi yang pada saat itu ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, maka sampai juga itu kan bukan kasus ya, persoalan tersebut disengketakan ke kami. Iya, betul. Iya kan, maksudnya. Saya salah satunya. Iya kan, disengketakan di situ. Alasan daripada bakal calon itu kalau nggak salah itu terkait apa namanya itu sistem KPU itu apa namanya? Lupa saya, silon ya. Iya. Nah, silon, minta buka silon pada Iya. saat itu alasannya karena untuk mengupload Mengupload. kalau nggak salah ya. Jadi mereka kesulitan. Kesulitan. Iya. Itu kita bicara suka dan duka ya. Pada saat di situ kita buka ada keputusan yang pada saat itu dibuka ya. Kemudian nggak ketemu juga syaratnya itu ya. Tidak ketemu juga maksudnya syarat untuk verifikasi organisasi. Iya. Nah, publik harus tahu ini persoalan-persoalan itu. Akhirnya pada saat itu ya kan KPU ya mungkin sudah koordinasi juga dengan berdasarkan fakta kerja itu kemudian menentukan ya menentukan dengan keputusannya artinya menolak ya dan persoalan tersebut karena memang tidak memenuhi syarat ya kan dia hasil pengawasan itu seperti itu maka clear ya untuk persoalan tidak memenuhi syarat begitu. Kemudian dibukalah keran melalui partai politik. Ya kan? Nah, di sini juga publik harus tahu nih. Nah, dibukanya keran melalui parpol maupun gabungan parpol pada saat itu sampai detik waktu yang telah ditentukan ya pada saat masa itu masa pendaftaran ya kan. Nah, tidak ada satupun selain calon tersebut satu pasangan itulah yang mendapatkan melalui gabungan parpol. Ya kan? Nah, kemudian juga kalau tidak salah pascanya itu kalau tidak salah KPU penambahan hari. Kenapa? Karena ada putusan MK pada saat itu. Ya kan? Putusan MK yang menyatakan bahwa sekarang putusan MK itu tidak berbicara lagi persoalan kursi. Ya kan? Dia berbicara suara sah. Maka suara-suara partai-partai non-parlemen pada saat itu bisa bersatu asalkan memenuhi 100% dari suara pemilih ya. Suara sahnya maksudnya. Nah, dibuka keran itu sampai batas waktu tentukan juga tidak menemukan calon yang lain. Tidak ada calon yang lain. Nah, itu kan persoalannya kan. Ya, pada saat sudah ditetapkan calon tunggal pada saat kemudian dinamika yang terjadi. Ya kan? Bakal pindah kecil. Tapi orangnya kata Bu Munggarita itu ya Bu Kortip itu keponya tinggi lah gitu lah. Bakal pindah keponya tinggi ya. Tapi keponya itu lebih positif menurut saya. Karena kecenderungan masyarakat Pangkal Pinang untuk melihat politik itu sebagai jalan untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik itu ada sebetulnya. Ya terbukti. Dia mengawasi kami juga, jangan sampai pelanggaran ini keluar melenceng. Nah itu membuktikan bahwa mereka menginginkan pesta demokrasi itu memang sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturan regulasinya. KPU diawasi oleh Bawaslu, KPU juga diawasi masyarakat, kami juga diawasi oleh masyarakat, semua diawasi gitu. Ya, itu kan dalam suka duka. Nah, persoalan kemudian pada saat sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, ya meskipun satu pasangan 2024, kan ada tahapan kampanye. Nah, di dalam tahapan kampanye inilah yang saya bilang tadi, masyarakat Pangkal Pinang, wah melek demokrasi. Seolah-olah ini kita suka duka, seolah-olah KPU dan Bawaslu men-setting itu. Padahal yang kita bicarakan seperti yang saya bilang tadi. Nah, persoalan di awal kan sudah dibuka tuh keran-kerannya itu. Karena baru pertama kali terjadi Pak di Kota Pangkal Pinang. Dan hanya satu pasangan calon. Iya, kan mereka tahu endingnya, kenapa bisa satu gitu. Tapi mereka masyarakat nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Nah, proses ini harus kita buka, seperti yang bilang tadi. Ya kan, persoalan ini sudah dibuka tuh. Dan kita bantu kemarin ya. Tapi persoalan memang administrasi kita juga nolong, tapi jangan cacat administrasi gitu. Nah, gitu. Clear kan? Nah, di dalam tahapan kampanye, yang disinilah menurut kami ya terdapat norma kekhususan hukum sebenarnya khususnya untuk calon kosong. Tapi calon tunggal itu ada karena dia sudah ditetapkan sebagai peserta, ya gitu. Maka dia sebagai calon dong. Dari bakal calon jadi calon. Ya. Nah, kami Bawaslu hanya mengawasi calon. Ya calon itu apa? Tunggal itu loh. Cuman problematika yang terjadi sekarang, waktu pada saat itu 2024. Orang kan ingin melihat substansinya, kolom kosongnya siapa? Betul. Jadi mereka bertanya-tanya kan, iya. calonnya siapa?
kolom kosong. Iya. Kolom kosong ini menurut hasil analisa kami satu-satunya norma hukumnya itu ada di putusan MK. Putusan MK 100 kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa itu. Nah, di putusan MK nomor 100 itu disebutkan ya bagi masyarakat yang tidak setuju bahasanya, tidak setuju dengan calon tunggal yang telah ditentukan oleh KPU, maka dapat memilih kolom kosong yang tidak bergambar. Kolom kosong yang tidak bergambar itu bahasanya. Ya kan? Maka implementasi bahasa putusan MK itu, inilah yang menurut kami terdapat norma-norma kekosongan hukum. Kan bingung. Maksudnya ini apa? Enggak di ditegaskan juga oleh PKPU, ya kan? PKPU itu menegaskan bahwa pasangan calon ditetapkan siapa? Satu. Satu. Lalu kan orang berbalik berpikir nih, kalau kosongnya siapa yang ngawas gitu kan? Makanya banyak terjadi polemik itu. Itulah yang terjadi. Masa yang kampanye itu calon ya? Iya. Nah, kalau kosong Siapa? bagaimana? Kalau kita banding dengan putusan MK 100 itu jelas ngomong. Bagi masyarakat yang tidak setuju kalau masalah bahasa, yang tidak setuju dengan calon tunggal yang telah ditetapkan oleh KPU, maka dapat memilih kolom kosong yang tidak bergambar. Itu bahasanya putusan MK. Maka kami maknai pada saat itu ini pasti, maka dapat memilih itu maksudnya pada hari H itulah, tidak perlu dengan adanya kampanye apa. Sekarang kan calon kan berbicara orang gitu, ya kan? Kemudian bicara tim ses itu kan orang. Siapa yang mendelegasikan tim ses? Pantangan siapa? Kan calon. Loh, benda mati kok bisa menyuruh orang? Kan gitu. Nggak head to head ya, seperti itu. Maka daripada itu, inilah yang kemudian kami mencoba membangun komunikasi dengan masyarakat ya. Yang kita lawan ini kan tadi saya bilang orang-orang yang punya, saya nggak tahu ya, saya nggak berani lebih dalam ya kalau dia ada kepentingan apa. Saya lebih cenderung berpikir gini, masyarakat itu peduli dengan demokrasi. Ya kan? Kalau dia sama-sama, yuk kita sama-sama diskusi tentang demokrasi itu sendiri. Kan gitu. Jadi tindakan KPU, Bawaslu maksudnya kemarin untuk mengawasi, jadi kampanye hanya mengawasi untuk calon tunggal. Jadi untuk kolom kosong? Ya, kolom kosong gini. Kolom kosong akhirnya kami kemarin juga rapat dengan kawan-kawan di kami ya. Kami kemudian saya sebagai koordinatnya yang menyimpulkan ini saja. Masyarakat kita harus edukasikan. Itu yang pertama. Ya kan? Maka statement pada saat itu, ya kami diskusi dengan tim hukum kami. Saya bersuara pada saat itu, hati-hati ya bagi masyarakat, ya kan? Kan kampanye kan? Kan tidak ada kekosongan hukum kan sesuatu yang tidak diatur itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi dia tidak boleh melabrak aturan lainnya. Contoh, saya ini misalnya tim ses kolom kosong, dan calon tunggalnya ada tuh, ya kan? Saya mengkampanyekan, karena ini tidak diatur, sah-sah saja. Tapi dia tidak boleh melabrak aturan lain. Contohnya menghina calon, segala macam. Tidak boleh. Nah itulah yang kemudian kita edukasikan ke masyarakat. Ya kan? Kekosongan itu terhadap kolom kosong. Jadi menurut aturannya Pak, kalau untuk pasangan calon namanya kampanye. Nah kalau untuk kolom kosong kita inilah yang kita susah ngomongnya itu ya. Nggak ada sih bahasa-bahasa itu, karena nggak diatur. Ya, kami sudah mencoba mencari regulasi itu. Termasuk kami itu nggak ada itu. Saya sempat diskusi ke atas ke RI, ke provinsi. Nggak ketemukan juga tuh bahasa-bahasa seperti itu. Cuman kolom kosong tak bergambar itu lah. Maka kita bingung ya. Sekarang kita bicara kotak kosong. Kotak kosong itu secara regulasi nggak ada. Yang disebutkan di putusan MK itu kolom kosong. Dari bahasa itu ya sudahlah, mungkin pemahaman masyarakat ada apa. Udah familiar kan Ya, masyarakat. Kolom kosong itu digantikan kotak kosong. Iya. Yang lucunya itu ada juga tuh kemarin Tipses calon tunggal itu yang sempat diskusi ya. Kalau gini kami terus yang diawasi gitu kan. Kan dari sisi yang kolom kosong dinyatakan ini misalnya kan. Kan buka dari tim ses yang calon tunggal juga ada loh. Sampai diskusi kami juga ada.
abang, gimana ini? Tidak fair dong, masa kami diawasi sedang yang kita awasi itu kosong orang, gimana kita awasi? Bagaimana mungkin bisa ada sanksi, kita memberikan tolong siapa yang mau jawab? Membuat peserta ya. Gitu. Itu ya dari 2024. Ah, kemudian pasti orang bertanya, pada saat kan sudah kampanye itu kan ada masa tenang ya kan, ada kemudian hanya ya kan. Ada juga beberapa masyarakat nih kita ya, ada juga anggapan di masyarakat bahwa seolah-olah lagi nih, KPU sama Bawaslu bahasa gitu akan memenangkan calon tunggal. Loh, pestanya aja belum mulai, udah ada ini apa bahasa tanda kutipnya itu mencoba. Iya. Udah dulu menanya. Berkali-kali kami yang sampaikan ya, termasuk melalui sering diskusi dengan kami. Kami bilang bahwasanya KPU dan Bawaslu itu sebagai penyelenggara, dia bukan sebagai penentu, ya kan? Bukan sebagai penentu. Kemenangan atau hasilnya itu bukan ranah kami lagi. Kewenangan dari Bawaslu dan KPU menurut kami ya, itu dinilai dari proses demi prosesnya saja. Pada saat hanya itu pure, itu publik yang melihat konstitusionalnya. Nah, tapi kita jaga konstitusional itu. Itu yang harus kita maknai bersama terkait ya pesta demokrasi ya. Nah, sebenarnya setelah kita bicara 2024 itu ya suka dukanya juga ada, lucu-lucuan juga ada. Kadang-kadang kami juga di bawah kita nih lawannya kadang-kadang nggak ada orangnya ya gitu. Tapi ada orangnya gitu. Ya kan? Karena memang ini fenomena pertama terjadi di Pangkal Pinang ya. Biasanya Pangkal Pinang itu termasuk yang banyak calon untuk mendaftar pasangan calon itu biasanya banyak ya. Karena kita ada 7 pasangan calon yang mendaftar. Nah ini hanya 1 pasangan calon. Dan biasanya setiap pemilihan di Pangkal Pinang itu pasti ada untuk calon ini dari perseorangan. Nah sekarang hanya 1 calon. Jadi fenomenanya itu baru dan membuat masyarakat jadi melek demokrasi dengan adanya 1 pasangan calon. Kalau untuk yang 4 pasangan calon ini bagaimana Pak? Oh ya. Pelaksanaan pemilu kemarin dibalik lagi untuk tahun 2025 pilkada ulang itu dengan 4 pasangan calon. Apakah riuhnya sama seperti hanya 1 pasangan calon? Iya. Kalau terkait pilkada ulang ya, pilkada ulang ini kan karena tadi kita nggak bicara hasilnya tadi, kita kan nggak tahu nih hasil apa. Ternyata hasilnya itu adalah kemenangan kosong lah bahasa gitu ya, yang hasil akhir waktu 2024. Maka karena dia dianggap tidak ada pemenang pada saat itu, kalau satu bukan serta, maka tidak ada pemenang sebenarnya, maka diulang kembali semua tahapannya. Semua tahapannya. Baik tahapan pemutahiran data ya, kan ada menambah DPT itu. Ya kan setiap manusia setiap tahun, tiap bulan, ya kan dari 16 ke 17 gitu kan. Benar kan? Banyak warga yang pindah dari Pangkal Pinang gitu ya. Nah, maka terjadi penambahan DPT pada saat itu. Jadi proses demi proses ya tentu kita lewati bersama ya, baik KPU maupun Bawaslu. Karena setiap KPU melaksanakan pasti itu ya, Bawaslu mengawasi ya dalam konteks pengawasan seperti itu. Sampai terakhir kampanye ya, pertanyaan tadi ya. Di kampanye dengan 4 pasangan calon sebenarnya tidak berbeda jauh lah dengan 1 pasangan calon. Ya, tentu pendekatan ya karena karena di divisi pencegahan sudah diwanti-wanti dari Bawaslu RI itu ya pencegahan itu yang terbaik, ya kan? Pencegahan itu bisa kita lakukan dalam konteks Bawaslu ya. Pencegahan itu sebenarnya yang pertama surat himbauan itu konteks pencegahan secara normatif. Surat himbauan itu diberikan ya ke stakeholder. Nah, termasuk KPU kan? Nah, KPU itu ranah pencegahan ya untuk supaya kita tuh mengingatkan dalam konteks positifnya. Hati-hati nih. Nah, himbauan itu bersifat hati-hatinya itu pencegahan. Kemudian pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu juga boleh dikatakan pencegahan dengan kami sering diskusi dengan misal teman-teman kami buka uang. Kalau di KPU itu namanya apa ya? Yang sering helpdesk ya. Nah, kami juga ada itu
Tapi kami buka ruangnya gini, apa nama, lupa saya itu. Ada programnya itu, jadi semua pasangan calon boleh menghubungi, call center kita yang menghubungi, yang kemudian kita diskusi. Saya untuk diskusi dan konsultasi. Iya, konsultasi juga boleh di situ, ataupun bisa melalui by phone. Semua pimpinan juga sering ditelepon. Jadi bisa nggak kampanye seperti ini, bisa nggak? Kan 4 paslon ya. Iya. Berarti kan ke koil itu berhubungan langsung. Ini boleh nggak, Pak? Ini boleh nggak? Ini boleh. Ruang-ruang itu ruang pernikahan semua. Artinya ada kedewasaan berdemokrasi, kedewasaan dalam proses pilkada itu ada. Ya mereka peduli terhadap persoalan-persoalan itu, ya kan? Jadi setidak-tidaknya dari Bawaslu itu, masyarakat udah melek nih terhadap pengawasan untuk kampanye, ya kan? Nah, di dalam proses pengawasan kampanye kan tentu ada beberapa ini ya, ada beberapa cara ya, nah, termasuknya APK, kan alat peraga kampanye, kemudian ada kampanye terbuka ya, yang dari rumah ke rumah kampanye. Selama dia tidak menyalahi aturan dengan PKPU kampanye, ya silakan saja. Tetapi jangan sampai pula ketika itu masih menurut kawan-kawan bingung menjelaskannya, maka penegasannya dari KPU. Ini maksudnya apa? Nah, begitu apa? Kami juga mensondingkan itu lama. Dan udah clear. Kalau KPU menyatakan ini boleh. Nah, gini. Jadi Bawaslu dari teknis penyelenggaraan pengawasan untuk kampanyenya, apakah ada aturan atau sendiri? Seperti misalnya pasangan calon harus mengajukan surat dulu untuk berkampanye. Itu kan biasanya KPU juga kan menyampaikan pasangan calon mereka boleh berkampanye dengan kemarin sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan kan dari KPU juga. Apakah dari Bawaslu juga meminta misalnya seperti surat untuk mereka melakukan kampanye jadi bisa untuk mengawasi seperti itu? Sebenarnya gini ya, pelaksanaan kampanye ini kan jadwalnya kan KPU, Iya. ya kan? Tembusannya saja sebenarnya ke Bawaslu, tembusannya saja. Artinya ya kita saling mengingatkan, KPU Bawaslu mengingatkan LO untuk bersurat kepada pihak keamanan, pihak kepolisian. Ya kan dasarnya melampirkan dengan jadwal, kemudian tembusannya ke Bawaslu. Ya tembusannya. Dia panjang surat untuk pelaksanaannya. Iya tembusannya saja sebenarnya. Tapi ada juga kemarin ya, itu langsung konsultasi juga kita arahkan kepada ke LO tersebut untuk bersurat kepada kepolisian. Yang mengeluarkan izin itu kan bukan kita. Iya. Yang SPTP itu kan pasti kepolisian. Ya, tapi makanya yang tembusan itu pasti ke KPU maupun Bawaslu. Tapi biasanya itu Bawaslu yang lebih dapat informasi dan cepat. Karena persoalan itu kan persoalan kampanye ini kan karena ada sanksinya, Bu. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kami juga nanya, Pak, ini pasangan ini kampanyenya di mana ya hari ini? Memang kita kan ada jadwalnya untuk kecamatan, tapi nggak ada detail tempatnya di mana. Kadang-kadang kami loh yang bertanya ke Bawaslu, ini di mana pasangan calonnya kampanyenya untuk hari ini tanggal ini? Iya. Ya mungkin gini ya, kami membuka ruang komunikasi dengan kepolisian pada saat itu ya. Melalui Twitter kami, saya pikir intelijen Polres ya. Maka kami ada grup pada saat itu, ya saling koordinasi. Kadang-kadang kami kasih info ini udah keluar belum STP-nya ini. Kenapa? Karena kita saling gini Bu, kami ingin mencoba pengawasan ini pengawasan yang benar-benar bukan sekedar pengawasan di lapangan, tapi juga pengawasan secara administratifnya terukur. Ya kan? STTP itu bagian terukur loh. Jadi bisa membuktikan bahwa memang dia berkampanye di situ, jadwalnya sesuai di situ, ya kan? Dengan personil juga jelas berapa di situ, ya, jumlah masanya jelas di situ. Nah, jadi pada saat kami mencoba membangun itu sebenarnya, mungkin teman-teman KPU sama juga ya membangun secara administratifnya supaya teratur dan terukur seperti itu. Jadi apapun yang kami sampaikan ke publik itu sebenarnya merupakan manifestasi dari apa yang sudah kita programkan, dan kemudian yang kita program itu kita tuangkan dalam bentuk berita acara yang secara administrasi terdokumentasi seperti itu. Itu sih sebenarnya.
Nah, untuk ada nggak Pak pengalaman-pengalaman unik atau heboh nih pada saat pengawasan untuk kampanye, baik itu di Pilkada tahun 2024 ataupun 2025? Apa ya yang unik? Yang unik ini, nah ini kata tengah masyarakat, kan? Ya, Yang kita hadapi ini kan dua, pasangan calonnya sendiri dan yang ini pilkada 2004 2005 maksudnya. boleh 2024 2025. Apa ya? Ya agak lucu nih ya. Nah gini, ada juga pandangan di masyarakat ya, segelintir yang saya dengar itu, waduh ada Bawaslu, susah kita dapat duit nih. itu ada tuh. Kita ya. Ini ya, masanya. Nggak tahu siapa yang ngomong, tapi bukan paslon deh. Di luar itu, waduh ada Bawaslu, susah kita dapat uang. Gitu. Ada sih segelintir seperti itu ya. Berarti kan sedikit banyak, bukan kita menakut-nakuti orang ya, bukan ya. Maksud kita itu, ya, karena memang regulasi mengaturnya untuk yang baik, yang apa enggak gitu. Kan gitu. Iya. Nah, pertanyaan kita kan ke masyarakat, masa kita enggak boleh Pak nembak? Boleh, tapi jangan di saat kampanye, saudara. Kenapa enggak di awal gitu kan? Sebelum waktu waktu katakanlah umpama ya, belum ada hiruk pikuk demokrasi misalnya Iya. kan. Berarti kan? Soal dulu. Ya, kawan dulu. Enggak ada aturan. Tapi dia sempat waktunya. Ya. Waktunya. Ada waktunya pas kampanye. Itu sih yang saya dengar terkait. Waduh, susah kita dapat uangnya. Ada lagi yang ya nama masyarakat ini kan kadang-kadang yang tanda kutip ya, berpikirnya lah Bawaslu langsung tuh asal masuk si KPU, waduh KPU nggak netral dari dalamnya. Waduh, kan kalau kita bicara asumsi ini kan susah Bu ya, ya kan? Saya yakin ngomong dengan salah satu abang gitu. Saya ngomong Bang, abang yakin dan abang kan Islam, ya kan? Nanti Bang, kebenaran itu akan mencari jalan sendiri gue bilang. Gitu. Saya rasa nggak apa-apa, ya kan? Artinya jangan berasumtif, ya kan? Asumtif positif oke lah, tapi kalau sudah asumtif mengarah kepada fitnah, ya kan? Hukum alam itu berjalan Bu. Ya, karena masyarakat berpikir nih, Bawaslu KPU udah tahu nih siapa pemenangnya. Iya, gitu. Nah, itulah Bu pengalaman kita ya selama di penyelenggaraan dua pilkada ya, baik pilkada 2024 maupun pilkada 2025. Ya, jadi pada intinya ya untuk kaum kosong itu serba susah berarti ya Pak ya. Untuk kita awasi mereka bukan Peserta, ya. tapi mereka juga rame dengan pendukung-pendukungnya seperti itu. Iya. Jadi sikap Bawaslu kemarin untuk menekan lah istilahnya polemik publik terkait kita lebih cenderung ke membela kaum kosong gitu. Iya, bukan membela ya. Dalam konteks kita kan tidak boleh membela paslon, tidak boleh membela kan netral gitu. Dan di tengah-tengah dalam konteks itu. Kan gini, kenapa kita tidak melakukan apapun terhadap kaum kosong pada saat itu? Karena tidak ada norma hukumnya di situ. Iya, betul. Iya kan? Tidak ada aturannya di situ, ya kan? Yang mengatur secara eksplisit itu. Tidak ada. Nah, tetapi tindakan kita ya persuasif, sampaikan kepada pihak-pihak mereka bahwasanya silakanlah berdemokrasi loh saya itu, silakan berdemokrasi, tapi asal jangan melanggar aturan, jangan menghina paslon tunggal. Iya. Kan gitu caranya. Jadi sama-sama enak lah. Sama-sama adem gitu. Oke. Gitu. Iya Bapak, untuk tadi kan kita pelaksanaan pemilu sudah 2 kali berturut-turut. Nah untuk sekarang ini pada masa non tahapan, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Seperti juga KPU, mereka juga punya program untuk di luar non tahapan seperti ini. Ya. Pemilihan ya. Ya, untuk di masa non tahapan ini kami dari Bawaslu ya Kota Pangkal Pinangnya tentunya ada berapa ya poin. Kemarin juga ada rapat loh. Yang pertama sekali itu kami, nah ini ada kaitan juga dengan pelaksanaan pemilihan KPU ya. Kan di triwulan 1 kalau tidak salah di 2026 ini kan ada PDPP ya pengumpulan data pemilih berlanjutan itu ya, PDPP ya. Nah, kami juga sudah membuat SK itu dan membentuk tim untuk melakukan pengawasan yang tentunya kami sudah memilih 1 orang nanti Yudhana namanya, itu akan berkoordinasi pada kawan-kawan KPU ya. Karena ini sangat penting ya, karena
awal suksesnya sebuah demokrasi, khususnya pilkada pemilu itu, baik pilkada itu dimulai dari data tahu. Kalau datanya benar, ya datanya akurat, up to date, insya Allah one man one vote-nya itu menjelas orang itu kan. Tuh. Kemudian juga setelah PDPB kami juga sudah membentuk tim, tapi ini Pak Dian ya, karena divisi dia nanti pengawasan untuk yang parpol itu yang berkelanjutan juga. Iya, pemudahan Data parpol. Ya. Selama itu juga kami juga diminta, sudah ada surat instruksi dari Bawaslu RI, ada juga surat edarannya juga, diminta untuk aktif ya, di masa tahapan ini melakukan apa namanya, saya lupa pembahasan safari demokrasi seperti itulah. Ya, sejenis safari demokrasi. Kebetulan saya hobi-hobi juga dengan teman-teman gitu kan. Ya sudah, kita langsung diskusi itu, kemudian didokumentasikan saja. Seperti itu. Ya kan. Kemudian ada juga dari koordinat kami dari RI juga langsung minta kita untuk buat apa namanya itu ngabuburit pengawasan. Ngabuburit. Ya, karena bulan puasa ya. 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 Ngabuburit juga diawasi. Bahasanya ya, enggak, itu konsepnya saja yang ngabuburit pengawasan. Awal programnya saja. Iya. Itu non anggaran semua itu. Daring dan luring itu nanti ya. Ya mungkin daringnya itu ya mungkin para pimpinan lah yang mungkin jadi narasumber, pesertanya mungkin teman-teman sekalian nanti ya kan. Yang pada intinya mengingatkan kembali bahwa kita sebagai pengawal demokrasi seperti itu. Kemudian juga untuk apa namanya itu untuk luringnya luar jaringan itu kami dari bawah itu rencana mungkin di setiap lembaga juga mungkin sama nanti itu akan bukber. Ini akan kita minta tolong ataupun memanggil orang lah yang mungkin alim ulama nanti untuk memberikan tausiah yang kaitan juga tentang demokrasi juga. Ya seperti itulah, kita sama-sama ya, karena di masa tahapan ya, masa tahapan ini kan masa-masa yang memang untuk kita merefresh ya, kemudian merenung kembali ya, mana saja yang sudah kita laksanakan dan mana saja mungkin ada kemarin nih kelemahan-kelemahan kita, yuk kita perbaiki sama-sama seperti itu. Kan gitu. Manusia kan kata Nabi itu lebih baik ke depannya gitu kan. Iya Bapak. Nah yang terakhir Pak, 3 kata untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Iya, KPU Pangkal Pinang the best. The best. The best. Gitu. Ya karena kenapa saya bilang the best ini? Karena menurut kami ya KPU Pangkal Pinang ini ya dalam konteks sangat prosedural, ya kan? Sangat prosedural, jujur saja. Ya kan, jangan dikaitkan ketika imbauan kemudian dikaitkan dengan surat apa satunya itu. Lupa saya masuk. Surat yang kedua sering kita lakukan kepada kawan-kawan KPU bagaimana? Imbauan atau Bukan sering buat satunya lagi itu surat apa saya lupa namanya ini. Nah, itu dijalankan oleh teman-teman KPU. Ya, itulah pada hakikatnya kita saling mengingatkan agar prosedural itu prosedur. Nah, di dalam kesimpulan kami, KPU Pangkal Pinang prosedural. Ya dari baik di pemilu 2024 maupun pemilu pilkada 2004, kemudian di pilkada ulang 2005. Maka tidak ada lain, KPU Pangkal Pinang the best. Semoga saja ya Pak nanti KPU dan juga Bawaslu kita bisa beriringan saling berdampingan dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang kemudian lagi. Ya, yang pada prinsipnya ya kita tidak terus pada aturan itu sendiri. Benar. Oke Pak Wahyu, terima kasih atas kehadirannya sudah mengisi acara kami di podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Sukses selalu untuk Bapak dan juga teman-teman Bawaslu semuanya. Sama-sama Bu. Baiklah, Sobat Nilai, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada program podcast KPU Kota Pangkal Pinang selanjutnya. Saya Marina Muskita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.